Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di tahun yang baru, tahun 2025, tahun jubileum, tahun penuh rahmat. Saya akan mulai sharing, bercerita tentang kerahiman Tuhan, khususnya dikaitkan dengan bacaan harian. Tapi tidak setiap hari ya, karena saya kaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerahiman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mulai hari ini, tanggal 16 Januari, dengan judul Kerahiman Ilahi dan Belas Kasih Ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Markus 1, 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jadi ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan melihat si penderita kusta ini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat yang sakit, melihat yang menderita. Kita tahu penyakit kusta sampai sekarang pun masih ada ya. Saya pernah bertemu dengan seorang suster dari Kalimantan yang kegiatannya, pelayanannya, karyanya adalah melayani anak-anak yang sakit kusta. Saya cerita dulu tentang kusta. Penyakit kusta zaman dulu, zamannya Yesus, zaman Israel kuno, itu sangat penyakit yang sangat menakutkan, mengerikan, baik untuk orang yang sehat maupun untuk si penderita kusta. Orang yang menderita kusta biasanya dikucilkan, diusir, karena komunitas yang ada di sana nggak mau menerima orang-orang yang sakit kusta. Selain takut ketularan, juga mereka punya satu anggapan bahwa orang yang sakit kusta adalah dikutuk Allah. Dia dikutuk Allah, kenapa? Karena pasti berdosa. Dosanya dia atau juga bisa dosa dari leluhur mereka, sehingga mereka sakit kusta. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Bilangan, itu ada cerita juga tentang sakit kusta. Ada Harun, ada Miriam, ada Musa. Harun melihat Miriam ada bintik-bintik putih dan dia kena kusta. Dan Harun mengatakan sesuatu kepada Musa. Kita lihat ya, itu ada di di Bilangan 12 ayat 10 sampai 15. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Tampak Miriam kena kusta. Kata Harun pada Musa, "Jangan timpakan dosa ini pada kami." Jadi orang kena kusta anggapannya adalah karena mereka berdosa, dan hukumannya, kutukannya Tuhan adalah kena sakit kusta. Nah, kembali lagi cerita ke suster. Dia katakan bahwa ada banyak ya, masih ada banyak yang menderita kusta. Tapi kusta itu sebetulnya tidak perlu ditakuti, karena kusta itu sebetulnya penyakit seperti biasa. Yang kalau diobati, dikasih obat, dirawat dengan baik, maka penyakit itu tidak menyebar, tidak menjadi menakutkan.
Karena suster itu juga bilang dia sudah belasan tahun mengurus anak-anak itu dan ternyata dia tetap sehat, dia tidak ketularan kusta. Kusta juga penyakit macam-macam. Ada satu cerita, suster itu cerita suatu hari dia bilang waktu di meja makan, dia bilang, ini jari kelingking siapa ya, kok ada di meja? Nah itulah orang yang sakit kusta, kalau dia tidak taat, tidak diurus dengan baik, tidak mau makan obat dan tidak teratur diurusnya, bisa tiba-tiba dagingnya membusuk dan tanpa dia sadari jarinya lepas. Begitu pula dengan penyakit kusta zaman dulu, ceritanya seperti itu. Jadi orang yang sakit kusta menghindar. Contoh kalau Bapak Ibu lihat cerita film Ben Hur, ada kan yang kena kusta. Dia menutup seluruh tubuhnya dengan ya ditutupi dengan kain ya, supaya enggak ketahuan dia sakit kusta. Karena kalau sakit kusta pasti diusir, pasti dihina, pasti diejek dan dikucilkan, didorong, diusir. Dan orang-orang yang sakit kusta juga sebaliknya merasa malu, nggak bisa bergaul dengan orang-orang yang lain. Karena dia merasa dia dikutuk Tuhan, dia berdosa. Jadi sangat menderita orang-orang yang sakit kusta. Padahal bukan itu sebabnya, itu hanya anggapan orang-orang zaman dahulu. Nah, cerita ini saya mau sharing sama teman-teman semua bahwa sebetulnya orang yang sakit kusta, bukan kusta penyakit kusta betulan, tapi kalau kita bicara orang sakit kusta, orang yang dikucilkan, orang yang dihindari, orang yang diusir, yang tidak mau kita dekat-dekat sama dia, takut ketularan. Mungkin ya karena sakit kusta itu dagingnya lama-lama membusuk, bau, kotor ya, jadi sangat dihindari. Nah, di dalam hidup kita sekarang, kalau kita melihat secara berdasarkan kerahiman Tuhan, kita devosan kerahiman, sebetulnya dalam tahun rahmat ini Tuhan juga mau kita melihat sekeliling kita. Banyak yang sakit kusta sebetulnya, bukan kusta secara penyakit kusta, tapi orang-orang yang dihindari, orang-orang yang dikucilkan, orang yang stres, orang yang putus asa, orang yang karena tekanan, apakah tekanan dalam rumah tangga, apakah tekanan dalam keuangan atau banyak hal, menjadi orang-orang yang menjadi orang gila. Bukan dari sononya gila, tapi sekarang semakin banyak orang yang stres. Mungkin karena pinjol, mungkin karena judi online, banyak hal ya. Belum rumah tangga berantakan atau di PHK atau usahanya bangkrut. Banyak hal yang menyebabkan mereka orang-orang yang sakit kusta. Nah, mari kita dengan kerahiman Tuhan yang sudah kita terima, pasti kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melihat mereka lebih peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka sakit kusta. Orang yang di penjara, dulu kita berpikir bahwa di penjara karena dia berdosa, karena dia bersalah. Tapi setelah semakin tahu dan kami juga lakukan kunjungan ke penjara, ternyata orang-orang yang di penjara ada juga yang tidak berdosa. Tapi karena direkayasa sedemikian rupa, atau karena mungkin dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, atau banyak hal ya yang menyebabkan dia masuk penjara. Jadi tidak bersalah, tidak berdosa, tapi ada di penjara. Akibatnya apa? Keluarganya mengucilkan mereka. Teman-temannya juga nggak mau bersahabat lagi sama mereka karena dianggap mereka ini berdosa. Mari kita dengan kekuatan kerahiman Tuhan yang Tuhan minta, kasihani mereka yang tidak layak dikasihani. Ampuni mereka yang tidak layak diampuni. Mari kita pakai mata kita yang sudah kita minta rahmat Tuhan, supaya kita bisa punya mata yang berbelas kasih. Seperti doanya Suster Faustina, jamahlah mataku supaya mataku berbelas kasih. Nah, semoga melalui sharing hari ini kita berani membuka mata kita untuk melihat sekitar kita
melihat mereka-mereka yang mungkin sakit kusta untuk kita rawat, untuk kita perhatikan, untuk kita peduli pada mereka, mengasihani mereka yang tidak layak dikasihani, mengampuni mereka yang tidak layak diampuni. Semoga kerahiman Tuhan semakin menyebar. Kita sendiri pasti tidak sanggup, tapi seperti tadi Yesus, melihat yang menderita, tergerak hatinya. Dia menjamah orang itu dan dia katakan, aku mau engkau jadi akhir. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman. Amin.